Banyak orang memperkirakan pasar saham akan berjaya di tahun ini, tapi ternyata pasar saham masih saja berjalan di tempat. Kenaikan imbal hasil malah terjadi di pasar obligasi gara-gara obligasi di Amerika terus naik. Seperti apa hubungan pasar global dengan Indonesia? Apa yang membuat pasar kita masih saja tak banyak bergerak? Berikut analisis Budi Hikmat, Direktur Bahana TCW Investment Management. Kalau ekonomi sebetulnya permasalahan di kita itu tetap bukan ability to spend and to lend, tapi willingness untuk nyalurin kredit gitu. Jadi kayak misalnya sekarang bank punya liquidity, masyarakat M1 growth sudah naik. Sekarang tuh lagi ditunggu ini gimana penyelesaian kata COVID, efektivitas dari vaksinasi, apakah kasus itu naik lagi? Enggak, ternyata kan kapasitas rumah sakit sudah mulai membaik sekarang gitu. Tapi ada sesuatu yang berat yang kalau saya lihat, ekonomi itu sulit gesit tanpa kredit, dan kredit ini bacaannya masih nggak bagus. Kalau ekonomi itu saya lebih percaya sama kredit sama Google Mobility Index sih gitu. Google Mobility Index kan yang menunjukkan adanya mobilisasi kan, pergerakan itu ternyata cukup bagus leading indicator. Nah tapi kalau lihat pertumbuhan M1 itu misalnya 18,5%, ya M1 kan uang kartal, uang viral ya. Nah supposedly ini menunjukkan daya beli, tapi belum bisa translate karena orang masih khawatir ya ke mall misalnya. Ya katakanlah yang dapat manfaat kan logistik gitu, beli tetap pakai online gitu kan gitu. Jadi kalau online pun kan orang nggak beli baju kan, karena baju kan pengennya ditampilin gitu. Orang bisa beli makanan, beli kopi, sejumlah sektor belum bisa dapat benefit gitu. Ada sektor pemenang, digital economy, farmasi, remote workers gitu. Ya, ada sektor pecundang memang belum bisa, yang sektor yang adanya kerumunan itu belum, pariwisata misalnya itu belum, gitu. Itu masih nunggu. Belum bisa lah, di seluruh dunia juga belum bisa. Tapi kenapa bursa Taiwan bisa tumbuh lebih pesat? Karena dia lebih siap digital ekonominya. Tiba-tiba semua orang butuh webcam, butuh laptop gitu, butuh kamera. Jadi harus kita tahu diri juga. The problem in Indonesian economic and elsewhere is not about the ability to spend and to lend gitu, tapi willingness. Bank misalnya, bank masih takut NPL. Nyalurinnya ke siapa nih? Kalaupun ekonomi nggak bergerak, ya orang mencari satu jalan. Kita lihat sekarang yang namanya corporate bonds itu rame, corporate bond itu rame banget gitu. Nah itu bisnis bagus karena kita juga lihat yield corporate bond itu turun. Investment bankers kerjanya banyak sekarang. Masalah ability sebetulnya gede ya. Tahun lalu komoditi udah naik banyak ya. Ada stimulus ya. Nah ujungnya tuh indikator moneter daya beli kan M1 growth, yang bacaan terakhir itu 18,5%. Menurut saya itu gede banget. Nah ini masalah yang beda di luar negeri yang lebih sensitif seperti di Amerika dengan harga properti yang bergerak naik ya. Kemudian juga dengan banyaknya orang melakukan refinancing, terbukti di sana orang concern masalah inflasi. Itu yang bikin market sekarang heboh. Negara yang karena stimulusnya gede, nah sekarang mereka malah menghadapi tantangan yang berbeda dengan Indonesia, tapi Indonesia dan negara berkembang lain terkena getahnya, yakni orang khawatir bahwa inflasi akan muncul dan mereka nggak percaya sama The Fed gitu kan. Fed ini udah tiga petinggi The Fed loh selain Powell. Nggak usah khawatir sama inflasi, tapi mereka nggak percaya gitu. Tantangannya mereka tuh berbeda. Kenapa? Ya di satu sisi respon kebijakan itu mekanisme transmisinya istilahnya lebih lancar karena orang bisa refinancing mortgage misalnya gitu loh. Mortgage kan gede. Nah market ini terkena, jadi tiba-tiba bond yield di Amerika itu naik jadi
1,6 sehingga memicu repricing gitu across aset gitu. Makanya saham di Amerika semalam rontok. Kita lihat faktor liquidity domestik luar biasa sehingga ada orang yang mau beli perusahaan yang PE-nya 200, earning-nya nggak kuat, debt to equity-nya 300% misalnya. Ya saya sih beli itu bukan sedekah gitu. Tahun ini supposedly waktunya buat saham. Karena tahun lalu obligasi itu sudah ya paling bagus lah. Jadi saham sih menurut kita masih ada upside-nya. Tapi sekarang nuansa koreksi atas T-bond itu ternyata berpengaruh global, jadi butuh waktu gitu. Ini yang kejadian sekarang, noise-nya dari global menurut saya, yang dengan bond yield yang sangat cepat di Amerika itu loh gitu. Nah sekarang jadi gimana nih yang dilakukan oleh BI? Kalau saham saya sih gini, yang menariknya bond yield boleh naik tapi suku bunga itu masih rendah loh, masih bisa turun gitu. Karena itu strategi investasinya saya go cyclical. Cyclical itu artinya membeli saham-saham yang sensitif dengan bunga. Iya, apakah properti, apakah otomotif gitu. Nah tapi ini kan kita harus bicarakan financing. Bisa nggak sih lebih turun? Ya bank itu harus diadu supaya bisa nyalurin kredit.